Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat. Bertemu lagi dalam video pembelajaran IPA. Namun sebelum itu, kita selalu mengingatkan tentang protokol kesehatan, memakai masker, rutin mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, rutin berolahraga, dan gaya hidup sehat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kemagnetan. Di mana definisi dari magnet itu adalah sebuah benda yang mempunyai kemampuan untuk menarik benda lain. Atau ada juga yang mengatakan bahwa magnet adalah segala sesuatu yang mempunyai medan magnet. Untuk diketahui, setiap benda mempunyai magnet-magnet kecil di dalamnya yang disebut dengan magnet elementer. Namun pada benda non-magnetik, magnet elementernya tidak tersusun pada satu arah atau bentuknya acak. Oke, jika kita mempunyai dua buah magnet berbentuk batang dan jika kita dekatkan dua buah magnet di mana kutubnya berbeda, maka magnet tersebut akan tarik-menarik. Baik, kita lihat jenis bahan berdasarkan daya tarik magnet. Yang pertama yaitu ferromagnetik. Ferromagnetik adalah bahan yang mampu ditarik kuat oleh magnet. Bahan ini juga dapat dijadikan sebagai magnet buatan. Contohnya seperti apa? Misalnya baja dan besi. Yang kedua, ada yang disebut dengan paramagnetik. Paramagnetik adalah bahan yang juga mampu ditarik oleh magnet namun lemah. Contohnya apa? Contohnya seperti magnesium dan lithium. Yang terakhir, ada diamagnetik. Nah, diamagnetik ini sama sekali tidak mampu atau bahan yang tidak ditarik oleh magnet. Contohnya misalnya perak, ada juga emas. Baik, selanjutnya kita bahas tentang cara membuat magnet. Cara membuat magnet dikenal ada 3 cara. Yang pertama, dengan cara menggosokkan magnet permanen dengan bahan ferromagnetik. Misalnya, kita mempunyai sebatang besi, di mana ujung-ujungnya kita beri A dan B. Lalu kita mempunyai sebuah atau sebatang magnet permanen, di mana kutub-kutubnya ada kutub utara dan kutub selatan. Caranya, kita gosokkan salah satu ujung kutub pada besi tadi. Gerakannya harus satu arah. Misalnya kita ambil kutub utara, lalu kita gosokkan dimulai dari A ke B. Gerakannya seperti itu. A ke B diangkat, lalu kita gosokkan lagi A ke B. Tujuannya apa? Agar magnet elementernya tidak teracak lagi dan tersusun satu arah. Semakin banyak kita gosokkan seperti tadi, maka sifat magnetnya akan semakin kuat. Lalu bagaimana cara menentukan kutub dari magnet buatan yang kita buat tadi? Caranya kita lihat yang kita gosokkan tadi adalah kutub utara. Nah, kutub utara pada bagian ujung yang pertama disentuh, maka kutubnya akan sama. Jadi ketika dia menyentuh bagian ujung A, utara menyentuh ujung A, maka A akan menjadi kutub utara. Jadi B menjadi ujung yang terakhir disentuh. Bagian yang terakhir disentuh akan mempunyai kutub yang berlawanan. Yang kedua, cara membuat magnet, yaitu dengan cara menginduksi atau mendekatkannya. Kita perhatikan ilustrasi berikut. Nah, misalnya kita mempunyai sebuah magnet batang permanen, lalu kita dekatkan dengan misalnya sepotong besi. Kita dekatkan,
maka magnet permanen tadi akan menginduksi batang tersebut menjadi magnet buatan. Lalu bagaimana cara menentukan kutub-kutubnya? Cara menentukan kutub-kutubnya adalah pada kutub magnet permanen tadi, maka yang berdekatan dengan potongan besi tadi, maka ujungnya akan berlawanan dengan kutub magnet permanen tadi. Misalnya kita punya seperti di gambar utara selatan, maka ujung besi tersebut akan menjadi kutub utara dan ujung yang lain akan menjadi kutub selatan. Yang ketiga, dengan cara mengaliri listrik searah atau DC. Listrik searah contohnya seperti baterai dan aki. Misalnya kita mempunyai sepotong besi yang ingin kita jadikan menjadi magnet buatan. Kita lilitkan besi tadi dengan kawat, lalu kawatnya kita hubungkan dengan baterai seperti ilustrasi berikut ini. Baik, kita perhatikan pada gambar 1, di mana sepotong besi sudah kita lilitkan dengan kawat, lalu kita hubungkan dengan arus DC. Kita ambil contohnya misalnya baterai. Untuk kita ketahui bahwa arus mengalir dari positif ke negatif. Perhatikan gambar 1. Ketika arus mengalir dari positif lalu ke belakang, terus mengalir, terus ke bawah, mengalir terus, akhirnya sampai ke kutub negatif baterai. Untuk menentukan kutub utara atau selatan, kita menggunakan namanya kaidah tangan kanan, di mana 4 jari ini akan menunjukkan arah arus dan jempolnya menunjukkan arah kutub utara. Kita perhatikan pada gambar 1, arah arusnya itu ke bawah, maka jempol kita akan menunjukkan arah utara. Kemana arah utaranya? Yaitu pada titik B, sehingga titik B menjadi kutub utara dan A menjadi kutub selatan. Baik, lanjut pada gambar yang kedua. Pada gambar yang kedua, lilitannya sedikit berbeda dari gambar yang pertama. Sepotong besi juga dililitkan lalu dihubungkan dengan baterai. Kita ingat arah arusnya kemana? Arah arusnya itu dari positif ke negatif. Nah, jika lambangnya seperti ini, maka menentukan yang positif itu adalah yang lebih panjang, itu positif, dan yang pendek itu adalah negatif. Nah, arusnya mengalir dari kutub positif, mengalir ke atas, ke belakang, lalu memutar ke bawah, terus sampai akhirnya kepada kutub negatif baterai. Jika melihat gambarnya, kita gunakan kaidah tangan kanan untuk menentukan kutub utara dan selatan dari magnet buatan kita. Jika kita lihat, maka arah arusnya itu menunjuk ke bawah dan jempol kita menunjuk pada titik B, di mana jempol tadi adalah penunjuk dari kutub utara, sehingga magnet buatan kita pada gambar 2, B merupakan kutub utara dan A kutub selatan. Baik, agar lebih paham, kita buat contoh yang ketiga. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, pada gambar berikut, kita juga masih sama punya potongan besi yang akan kita jadikan magnet buatan. Lalu kita lilitkan dengan kawat dan kita hubungkan dengan baterai. Lihat arah aliran listriknya dari positif ke arah negatif. Positif terus ke atas, melingkar ke belakang, terus ke atas lagi, berputar terus sampai akhirnya ke bawah. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, kita dapat melihat bahwa arah arusnya itu ke atas
jempol kita ke arah atau menunjukkan ujung A, sehingga dapat kita pastikan bahwa kutub magnet buatan kita A merupakan kutub utara dan B menjadi kutub selatan magnet. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang cara menghilangkan sifat magnet buatan. Jika tadi kita membahas tentang cara membuat magnet, di mana konsepnya adalah membuat pola magnet elementernya menjadi terpola atau searah, maka cara menghilangkannya adalah kembali membuat magnet elementernya menjadi teracak. Bagaimana cara menghilangkannya? Yang pertama dengan cara dipukul. Dengan cara dipukul, maka magnet elementernya akan teracak. Yang kedua, dengan cara dipanaskan. Yang ketiga, dengan cara menghubungkan arus bolak-balik atau disebut dengan AC. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.